Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah audit. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari hasil jurnal kami yang berjudul Audit Tata Kelola Informasi di Lingkungan Pemerintah Indonesia. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kita perkenalkan diri. Saya Sahrul Maulana dengan NIM 21, NIM akhir 111, dan rekan saya. Saya Majelani dengan NIM akhir 118. Dengan saya Muhammad Desmeliansah dengan NIM akhir 114. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan, yang dimana pembahasan ini di sini saya menerapkan ada 5 topik. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, dan yang ketiga ada metode penelitiannya, dan yang keempat hasil dan pembahasannya, dan yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Jailani. Oke, di sini eh, ada abstrak yang berisi eh, untuk menciptakan nilai tambah dan mengurangi risiko dalam pengelolaan teknologi informasi. Diperlukan manajemen yang efisien dan efektif terhadap semua sumber daya teknologi informasi, yang melibatkan praktik tata kelola TI atau IT governance berbeda dengan tiga jenis audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Audit tata kelola TI di sini memiliki tujuan khusus, yakni mengevaluasi pengelolaan semua sumber daya TI, termasuk manajemen organisasi dan kepemimpinan. Untuk memastikan dukungan dan kesesuaian dengan strategi bisnis, sifat audit ini berbeda dengan audit di sektor privat. Karena audit di instansi pemerintahan menuntut perhatian khusus, mengingat karakteristik manajemen sektor publik yang terkait erat dengan kebijakan, pertimbangan politik, dan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini mengusulkan metode audit tata kelola teknik informasi di lingkungan instansi pemerintah yang dapat menjadi panduan baik bagi auditor pemerintah dalam mengevaluasi resiko terkait tata kelola TI di instansi pemerintahan. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi eh, tentang teknologi informasi dalam organisasi, khususnya di instansi pemerintahan, telah menjadi eh, penopang efisiensi dan aktivitas dengan pengembangan pemerintahan elektronik atau e-government. Nah, langkah ini bertujuan untuk apa eh, bertujuan untuk di Indonesia bertujuan untuk sesuai Inspens nomor 3 tahun 2003 untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem berbasis elektronik. Nah, pengembangan e-government melibatkan penataan sistem manajemen dan peningkatan proses kerja pemerintah melalui optimalisasi teknologi informasi. Nah, keberhasilan pemanfaat teknologi informasi memerlukan tata kelola TI yang efektif, terutama dalam keselarasan dengan tujuan organisasi. Peran TI menjadi krusial dalam strategi pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi. Mengingat perubahan teknologi yang cepat, model tata kelola TI terbaik seperti COSU, COVID, ITIL, dan lainnya telah diperkenalkan global, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahan baik secara strategis maupun taktis. Pemerintah Indonesia telah merilis Panduan Tata Kelola Teknologi Informasi dalam Komunikasi atau TIK nasional untuk instansi pemerintahan di seluruh tingkatan. Meskipun pedoman ini sudah menjadi dasar hukum, referensi praktik terbaik dunia tetap relevan terutama dalam pengendalian dan penilaian kinerja. Selanjutnya di sini eh,
ada gambar. Nah, ini gambar fokus tata kelola TI, di mana eh, di fokus tata kelola TI ini ada IT value delivery. Lalu selanjutnya itu ada risk management, performance measurement, lalu IT strategic alignment. Lalu di tengah ini ada stakeholder value driver. Nah, di sini ini saling berhubungan. Nah, untuk penjelasannya di sini menjamin keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua itu memastikan strategi TI memberikan peluang melalui pengukuran yang jelas. Yang ketiga melakukan alokasi anggaran investasi TI sesuai dengan tujuan bisnis yang ditetapkan. Yang keempat itu menyusun keputusan investasi teknologi yang sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kelima memberikan panduan untuk menciptakan keuntungan kompetitif sejalan dengan proses perusahaan. Yang keenam mengarahkan strategi TI dengan menangani tingkat dan alokasi investasi seimbang antara dukungan investasi dan pertumbuhan perusahaan, serta menetapkan prioritas bagi sumber daya TI sesuai keputusan pembuat keputusan. Yang terakhir, memastikan terciptanya budaya keterbukaan dan kerjasama di seluruh bisnis, unit geografis, dan fungsi perusahaan. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu metode penelitian. Baik, metode penelitian ini bertujuan untuk mengajukan suatu pendekatan audit tata kelola TI yang khusus untuk instansi pemerintahan di Indonesia. Pendekatan metode teknologi yang diusulkan didasarkan pada landasan teori yang terambil dari literatur, peraturan perundang-undangan, standar audit TI, IT government, dokumen S S10, pedoman audit TI IT government, dokumen G18, dan standar pedoman dan alat-alat IASCA untuk profesional audit dan jaminan serta pengendalian TI. Next. Lalu berikutnya ada rangka kerja dan langkah-langkah proses audit TI yang diusulkan mencakup yang pertama ada pra-audit. Auditor teknologi informasi perlu memastikan secara tegas cakupan dan kewajiban pekerjaan pekerjaan mencakup definisi yang jelas mengenai area fungsional dan permasalahan yang akan diselesaikan sambil memastikan kelancaran akses terhadap data dan informasi yang diperlukan. Lalu berikutnya ada perencanaan. Auditor TI perlu memperoleh informasi mengenai struktur dan tanggung jawab individu di setiap bagian dalam tata kelola TI. Selain itu, auditor harus mengidentifikasi serta memahami secara umum proses tata kelola TI yang sedang berlangsung, termasuk informasi mengenai rencana strategi sistem informasi. Ruang lingkup audit harus mencakup proses audit yang relevan terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan aktivitas TI. Penting juga bahwa tim auditor TI memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Next. Lalu berikutnya ada pelaksanaan. Guna menghimpun bukti yang paling relevan dan spesifik, auditor teknologi informasi melakukan analisis dan penilaian terhadap area kritis yang didefinisikan dalam fase perencanaan. Ini mencangkup proses perencanaan strategis bisnis, proses perencanaan strategi TI, manajemen layanan TI, manajemen investasi TI, manajemen proyek TI, manajemen risiko TI, dan proses pengukuran kinerja TI sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu berikutnya ada pelaporan.
Pedoman audit untuk tata kelola TI menyarankan bahwa laporan audit perlu meliputi penjelasan mengenai prosedur manajemen tingkat atas dan dokumen pendukung terkait yang telah disusun oleh pendukung sistem pengelola TI yang optimal. Lalu ada informasi krusial yang mengenai risiko yang yang tidak terkendali, informasi mengenai setiap struktur kontrol yang tidak efektif dan tidak efisien. Lalu berikutnya ada detail ketidakpatuhan yang sesuai dengan kebijakan organisasi atau peraturan hukum. Lalu yang terakhir kesimpulan menyeluruh dari auditor mengenai tata kelola TI bagaimana dijelaskan dalam referensi. Lalu yang terakhir yaitu ada tindak lanjut. Auditor teknologi informasi perlu memverifikasi implementasi rekomendasi yang tercantum dalam laporan pemeriksaan. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Dengan merujuk pada rangkaian konsep yang diajukan, langkah-langkah yang akan diambil oleh tim pemeriksa DIY dalam melaksanakan implementasinya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada praudit, yang dimana secara umum, meskipun terdapat kesamaan dalam teknik audit IT, governance antara sektor publik dan sektor privat, namun penting untuk dicatat bahwa audit IT governance di sektor publik memiliki aspek khusus yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik manajemen sektor publik yang erat kaitannya dengan kebijakan, pertimbangan politik, dan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 5 PAR MPAN nomor 3 2008 auditor yang dapat digunakan dalam pelaksanaan audit berasal dari aparat pengawasan inter pemerintahan. Dengan persyaratan tambahan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemahaman konsep IT governance. Tugas dan tanggung jawab dalam audit IT governance diorganisasikan sesuai dengan struktur tata kelola IT di instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 PRR Men Kominfo 11 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar bagi kemudahan akses untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Dan selanjutnya ada perencanaan, yang dimana fokus pemeriksaan tata kelola teknologi informasi tidak hanya terbatas pada program dan kegiatan, juga bukan pada sistem akuntansi dan manajemen. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan seluruh sumber daya TI memberikan nilai tambahan sesuai dengan tujuan organisasi rencana audit, mencangkup perencanaan oleh lembaga audit dalam memberikan layanan dan tugas audit. Persiapan dalam perencanaan audit melibatkan aspek penugasan, waktu, metode, dan estimasi biaya audit. Yang diperlukan sementara metode dalam audit keuangan memiliki standarisasi dalam bidang akuntansi. Begitu pula audit tata kelola TI memiliki standarisasi berdasarkan praktik terbaik dalam IT governance. Meskipun demikian, standar tersebut tetap konsisten antara satu proyek dan proyek lainnya, sebagaimana yang berlaku pada audit kinerja. Dan selanjutnya ada pelaksanaan, yang dimana tujuannya itu keseluruhan dari pemeriksaan tata kelola teknologi informasi melibatkan evaluasi struktur dan tingkat keterpaduan antara strategi TI dan strategi bisnis. Komponen-komponen struktural dalam tata kelola TIK di lingkungan instansi pemerintah mencakup beberapa hal. Yang pertama ada pimpinan institusi pemerintahan merujuk kepada para pemimpin di lembaga pemerintahan atau kabupaten atau kota, provinsi, departemen, LPND. Yang kedua ada unit kinerja pengelola TIK yang bertanggung jawab atas manajemen TIK di institusi pemerintahan. Struktur level unit kerja pengelola TIK bervariasi di berbagai instansi pemerintahan. Yang ketiga ada unit pemilik proses bisnis
yakni unit kerja di luar unit kerja pengelola TIK yang bertindak sebagai pemilik proses bisnis atau business process of owner. Selanjutnya ada pelaporan, yang di mana pelaporan itu berisi audit tata kelola TI yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh bagian instansi tanpa batasan khusus, berdasarkan objek dan subjek tertentu. Berdasarkan tahapan audit sebelumnya, dilanjutkan dengan evaluasi kepatutan terhadap kebijakan dan praktik manajemen dengan mengacu pada standar dan aturan yang relevan di berbagai area penilai efisien struktur tata kelola TI. Meskipun demikian, proses pengujian tidak perlu mencakup semua aspek, namun tetap difokuskan pada identifikasi area kritis dalam tahapan perencanaannya. Auditor TI perlu menyusun laporan audit sesuai dengan preferensi penggunaan layanan dengan mempertimbangkan dan mendiskusikan isi laporan sebelumnya disampaikan secara publik. Dalam penyusunan laporan, audit tata kelola TI menghasilkan format laporan yang standar seperti laporan audit keuangan dan juga laporan dengan variasi struktur dan konten, seperti laporan audit kinerja. Laporan yang disetujui harus mematuhi prosedur dan temuan tertentu. Laporan tersebut harus mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama di sini ada independen, yang kedua ada identifikasi pihak yang ditunjuk, yang ketiga ada identifikasi inti permasalahan dan jenis keterlibatan. Yang keempat ada identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Yang kelima ada pernyataan bahwa materi pembahasan adalah tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab. Yang keenam ada pernyataan bahwa prosedur yang dilakukan disetujui oleh pihak-pihak tersebut yang diidentifikasi dalam laporan. Yang ketujuh ada persyaratan bahwa daftar prosedur yang dilakukan atau referensi tambahan dan temuan terkait kelengkapan prosedur serta sanggahan adalah tanggung jawab pihak tertentu kait secukupnya prosedur tersebut. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya, Majelan. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya, eh, untuk kesimpulannya itu yang pertama, penerapan pendekatan audit untuk tata kelola teknologi informasi yang diajukan dapat menjadi bagian integral dari proses audit kinerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Yang kedua, yaitu auditor dapat mengembangkan metode audit untuk tata kelola TI berdasarkan kebutuhan, mengacu pada praktik terbaik dalam bidang ini seperti COSO, COVID, ITL, IT Security, National Institute of Standard and Technology atau NIST, British Standard Institution atau BSI, Baselines, ISO IEC 27002, ISO ISO IIC 385000 dan referensi lainnya. Yang ketiga, mengingat bahwa teknologi informasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan manajemen instansi pemerintah. Penilai terhadap efektivitas dan efisiensi tata kelola TI perlu dilakukan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengeluarkan pedoman audit resmi yang memiliki tujuan khusus dalam mengawasi tata kelola. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup itu yang kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.